Seperti yang kita tahu, kalau salah satu kekurangan timnas Indonesia saat ini adalah striker. Dan itu kelihatan banget saat di Piala Asia. Timnas Indonesia ini sangat kurang klinis dalam penyelesaian, kendati udah bagus secara build up. Nah, sebenarnya udah ada nama Dimas Derajat, Ramadan Sananta, atau Hoki Caraka. Akan tetapi untuk bisa bersaing di level Asia, jelas Coach Shin membutuhkan sosok penyerang yang udah berpengalaman serta punya kemampuan di atas rata-rata. Hal itu senada dengan apa yang diminta oleh Erick Thohir, di mana beliau secara khusus meminta Coach Shin bisa segera memperbaiki lini serang timnas Indonesia. Jelas tujuannya agar Indonesia bisa melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia, serta untuk beragam event internasional lainnya. Nah, dari semua itu, setidaknya ada beberapa nama nih yang bisa dijadikan Coach Shin opsi sebagai penyerang timnas Indonesia. Yang mana kemungkinan besar itu akan membuat komposisi timnas Indonesia jadi lebih oke. Sebab, dari gelandang udah top dengan ketambahan Tom Haye, serta lini belakang masuknya Jay Edsas, Nathan Choon, dan Martin Paes dirasa juga udah oke. Tinggal penyerangnya aja nih. Lantas siapa aja penyerang keturunan yang bisa membuat lini depan Indonesia jadi lebih menggigit? Yuk kita bahas bareng-bareng. Striker FC Utrecht, Ole Romani, bisa menjadi solusi goal getter timnas Indonesia. Diketahui striker 23 tahun ini lahir di Nijmegen, Belanda pada 20 Juni 2000. Dia memiliki keturunan Indonesia dari neneknya dari jalur ibu yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Nah, Romani sendiri merupakan produk Akademi NEC Nijmegen. Sempat dipinjamkan ke Willem II pada 2020, akhirnya dia dijual ke FC Emmen pada Januari 2022. Bersama FC Emmen, dia mampu mengemas 11 gol dalam 33 penampilan di Eredivisie musim 2022-2023. Dan di musim ini, ia pindah ke FC Utrecht dengan mencatatkan 14 penampilan di semua ajang. Yap, Romani berposisi asli sebagai target man. Posturnya yang bertinggi 185 cm sangat menunjang untuknya dalam memaksimalkan umpan-umpan udara. Selain itu, dia juga bisa dimainkan sebagai winger kanan dan kiri. Maka dari itu, PSSI diharapkan bisa segera sat-sat meyakinkan Romani agar bisa membela Indonesia. Karena bagaimanapun, yang bersangkutan juga udah ngasih sinyal positif. Pemain ini sudah lama diincar STY dan sudah bertemu dengan Erick Thohir dan membahas proses naturalisasinya. Ya, bisa dibilang selangkah lagi lah ia bisa membela timnas Indonesia. Nah, Ragnar sendiri sejatinya berposisi sebagai gelandang serang dan bisa juga main sebagai penyerang sayap. Terlebih, ia juga terkadang menjadi second striker di klubnya. Bahkan pemain ini terbilang sangat mobile di lapangan dan senang bermain melebar sesuai dengan kesukaan STY. Kini di usianya yang baru menginjak usia 26 tahun dan tak lama lagi mengambil sumpah WNI, dan Ragnar diharapkan bisa bergabung dengan Jordi Amat dan kawan-kawan untuk bisa membela Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Posisinya dikenal sebagai penyerang dan masuk kategori Grade A, dan sekarang berkompetisi di Serie A bersama Bologna. Diketahui kalau kakek neneknya asli berasal dari Maluku. Yap, sebagai striker, Sydney memiliki kualitas yang mumpuni, sehingga bisa bermain di Liga Italia. Secara kemampuan, pemain 23 tahun bertinggi 190 cm itu bisa menjadi momok menakutkan di depan gawang lawan. Hanya saja, Sydney belum berminat membela Indonesia dan lebih bercita-cita menjadi pemain timnas Belanda.
Namun ya, terkadang kan manusia itu bisa berubah-ubah di masa depan, ya kan? Namanya menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia karena diketahui memiliki garis keturunan dari sang kakek yang berasal dari Jakarta. Sehingga ia bisa menjadi salah satu opsi untuk bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Selain itu, usianya juga masih terbilang muda, yakni 22 tahun, dan bisa menjadi opsi jangka panjang untuk timnas Indonesia. Meski pengalamannya belum cukup banyak, tapi pemain yang membela Sparta Rotterdam U21 itu memiliki skill yang mumpuni sebagai penyerang. Apalagi dengan tinggi 180 cm bisa menjadi alternatif target man di lini depan skuad Garuda. Nah, Dean sendiri sudah pernah menyatakan kesediaannya membela Merah Putih dan masih menunggu panggilan dari STY. Untuk itu, ayo segera sat-sat mumpung ini pemain minat. Nama Ilya sendiri sebenarnya udah nggak asing bagi pecinta sepak bola. Ibaratnya, ia kini tinggal menunggu panggilan aja dari PSSI untuk mengurus proses kewarganegaraannya. Ya, bersama FC Noa di Liga Armenia, pemain 26 tahun itu udah bikin 5 gol dan 6 assist dari 19 penampilan. Nah, selain mencetak gol, keunggulan dari pemain yang satu ini jelas adalah kepintarannya dalam urusan membuka ruang, serta menarik lawan layaknya penyerang modern. Maka dari itu, diharapkan PSSI bisa segera menjadikan Ilya sebagai WNI agar bisa membuat timnas Indonesia makin kuat. Yap, bila nantinya proses naturalisasi pemain-pemain keturunan tadi bisa cepat diurus, maka Shin Tae-yong tak akan lagi mumet mencari juru gedor buat timnas Indonesia. Sebab, suka tidak suka, saat ini sulit sekali mencari sosok striker tajam seperti Era Kurniawan, Boaz Solosa, ataupun Bambang Pamungkas. Karena ya di Liga Indonesia pun sekarang kebanyakan pos penyerang didominasi oleh pemain asing. Nah, bila semua berjalan lancar sesuai rencana Shin Tae-yong, maka bisa dipastikan lini serang Indonesia akan lebih tajam. Pasalnya di sayap kiri sendiri, Indonesia telah memiliki Rafael Strijk yang emang sejatinya lebih bagus bila main dari sayap, bukan sebagai nomor 9. So, apapun itu, intinya kita semua ingin melihat Indonesia jadi tim yang bisa bersaing di level Asia. Maka dari itu, maaf aja nih, jika masih mengandalkan mayoritas pemain Liga 1 yang kualitasnya bahkan terseok-seok di level AFC Cup, bukan ASEAN Champions League ya, tapi AFC Cup, itu pun zona ASEAN. Ya jelas Indonesia akan sulit bersaing dengan negara-negara lainnya, terutama yang kuat-kuat.